Halo, berjumpa lagi dengan saya Bisma Firmansyah di channel Bisma Body Fit. Aku melanjutin video yang kemarin seputar diet kembali sama program kembali. Eh, ini aku lagi mau proses masak atau sarapan pagi. Aku tadi udah nyiapin daging giling, aku giling sendiri tadi, daging sapi aku beli di pasar setengah kilo. Sama tadi aku campurin tempe, mungkin setengah potong ada. Terus aku tambahin sama bumbu penyedap sedikit, setelah itu sama bawang putih. Gitu aja. Ini mau proses masak dulu. Oke, untuk minyaknya aku kasih minyak sedikit. Tunggu panas dulu guys, masih belum panas nih. Oke, udah mulai panas. Sama nanti di video kali ini aku juga bahas untuk mengenai seputar diet, khususnya untuk pemula ya. Masak protein dulu guys, buat makanan otot. Oke, aku mau lanjut neflon dulu. Setelah nanti kalau udah selesai, baru kita lanjut videonya. Oke, ini udah jadi masakanku. Tadi ada yang udah aku makan juga. Aku belum masukin karbo. Mau masukin karbo nanti aja. Mungkin habis latihan ya. Ini aku mau makan dulu, setelah itu jemur. Kalian bisa coba, tapi walaupun kalian nggak pakai daging sapi pun bisa dicampur sama ayam. Setelah itu tempe bisa digiling. Oh ya, apa namanya tadi, untuk yang aku masak tadi aku pakai daging sapi, setelah itu tempe, setelah itu sama 3 telur tadi ya, buat campuran sama bumbu penyedap. Untuk rasanya ya enak sih. Aku juga biasanya juga pakai ayam. Berhubung bosen ya ayam terus, aku ganti pakai daging hari ini. Oh ya, aku bahas kelanjutannya tadi, bahas mengenai diet, tentunya khususnya bagi untuk yang pemula. Pemahaman dari diet sendiri itu mengubah pola makan yang biasanya yang nggak baik menjadi yang baik, mengubah pola makan lah intinya. Kebanyakan orang kan diet nggak makan, cuma makan 1 kali dalam 1 hari, sedangkan aktivitasnya itu banyak. Ya ujung-ujungnya tentunya pastinya sakit ya, ngedrop dia. Nah itu di situ kebanyakan orang salah persepsi itu. Jangan diet nanti sakit, jangan diet nanti kamu sakit perut. Ya tentunya tadi diet yang salah pemahamannya di situ. Diet bukan berarti tidak makan ya teman-teman. Tetap sarapan, tetap makan siang, tetap makan malam. Tapi dilihat apa yang kalian makan, apa yang kalian masukkan dalam perut kalian ya. Setelah itu mungkin kalian kalau emang belum bisa untuk menata menu diet, kalian juga lakukan sementara ini untuk menghindari suatu makanan yang sulit dicerna.
atau tinggi gula, sama sama kayak jajan-jajanan kayak cemil-cemilan yang tinggi kalori juga. Sebagai contoh, biasanya kalian pagi itu udah goreng-gorengan, udah kayak seputar kayak gimbal-gimbal lah kalau orang Jawa istilahnya, gimbal tempe, gimbal jagung atau bakwan kayak gitu. Kalian bisa menggantinya dengan rebusan telur juga bisa, sama pisang juga nggak ada masalah. Intinya di menu pagi hari kalian jangan masukkan makanan yang berat, yang ringan aja dulu. Nantinya ketika jam 9 atau jam 10 udah mulai lapar, kalian bisa masukin buah dulu, nggak apa-apa, buah dulu untuk mengganjal perut, sama air. Nantinya baru di siang hari kalian bisa pakai nasi atau karbo, nggak apa-apa, pakai nasi, yang penting jumlahnya terkontrol tadi. Setelah itu nanti kalian harus ada protein tuh, mau ambil dari telur boleh, mau dari ayam boleh, ikan boleh, sesuai dengan selera kalian. Tentunya sama serat ya, jangan lupa. Kalau kalian nggak doyan sayur ya minimal ada buah lah. Nanti di jam makan ketiga ya, sekiranya menjelang mau jam 6 atau jam 7 nggak apa-apa kalian makan. Pakai nasi juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting dari segi menu pengolahan makanannya tadi istilahnya bersih, bukan yang terlalu banyak goreng-gorengan, terlalu banyak tepung-tepungan. Intinya di situ sih. Terus untuk makan makanan yang perlu dihindari itu kayak tepung-tepungan. Setelah itu minuman atau makanan yang terlalu manis kayak cake atau roti-roti itu. Setelah itu makanan yang terlalu berminyak juga, kayak apa ya, kayak seblak kayak gitu ya, itu perlu kalian hindari untuk sementara ini. Kalian menghindari makan makanan yang tepung-tepungan, apalagi camil-camilan ya, kayak jajanan kayak pentol, cilok, cimol, somai, mie, kayak apa namanya, kek-kekan juga kayak tadi ya, yang tepung-tepungan tadi, yang tinggi gula juga tentunya. Kalau kalian apa namanya istilahnya nggak bisa benar-benar lepas dari itu semua, nggak apa-apa, namanya manusiawi, otomatis ada rasa kepingin ya, tapi tadi harus kalian kontrol. Misal dalam 1 minggu ya, Senin sampai Sabtu kalian kontrol tuh bener-bener makanan ya, makanannya kalian kontrol, jangan terlalu kotor-kotor. Nanti semisal kalian di hari Minggu kalian kepingin istilahnya mau berpergian, mau istilahnya jalan-jalan ya nggak apa-apa, tapi tetap kalian kontrol tadi. Tadi tujuannya apa namanya istilahnya cheat day atau cheating tadi, tujuannya untuk menjaga mental kita aja sih, nantinya biar di hari selanjutnya, besoknya kalian bisa diet lagi tuh, nggak stres untuk masalah kepingin makanan lagi kayak tadi. Tadi nggak melarang untuk kalian makan makanan kayak hal semacam itu, tapi tadi harus kalian punya jadwal untuk apa istilahnya, untuk mengontrol kalian untuk tidak makan ngawur, istilah kayak gitu. Terus ada istilah lapar mata ya. Kadang-kadang kita udah makan, tapi kita itu kalau kita melakukan diet itu kepingin makanan ini, kepingin makanan itu, padahal kemarin kita udah makan tuh yang namanya makanan tadi yang kita inginkan tadi, namanya lapar mata itu. Jadi kalau ketika kalian udah makan, udah kenyang, tapi kok kalian kepingin itu, kepingin ini, itu biasanya lapar mata aja. Itu perlu kalian benar-benar perlu kalian kontrol. Semisal kalian udah bikin komitmen jadwal tadi ya. Jadi
itu tadi seputar diet. Sekarang pembahasannya aku ringkas dari awal sampai akhir tadi. Jadi untuk kalian yang mau memulai diet, kalau nggak bisa mengatur menunya dulu karena mungkin sibuk atau belum siap, kalian bisa menghindari dulu dari segi makanan kayak tepung-tepungan, santan, makanan terlalu banyak minyak. Setelah itu makanan atau minuman yang manis, itu aja. Untuk makan tetap, walaupun kalian lakukan diet yang disiplin pun tetap makan 3-4 kali nggak ada masalah. Mengatur kalori yang kita masukkan dalam tubuh. Sebagai contoh kayak gini ya, pagi kalian semisal mau kopi tanpa gula sama rebusan telur, pisang, nggak ada masalah. Itu ringan-ringan aja ya. Kalau kalian nggak punya asam lambung ya nggak apa-apa kalau mau pakai kopi tanpa gula di pagi hari, nggak ada masalah. Setelah itu nanti snacknya di jam 9-an. Kalau semisal kalian membutuhkan ya tadi buah sama air. Setelah itu nanti siang kalian bisa samakan kayak pagi, pakai telur lagi gak ada masalah, tambahin karbo, nasi. Setelah itu sayur juga. Untuk semisal kalian kepingin gak telur lagi, ayam boleh, gak ada masalah. Nanti di jam 3 kalian butuh snack lagi, gak ada masalah. Kayak semisal kayak kalian nyemil ubi-ubian nggak ada masalah. Setelah itu baru makan malam pakai nasi nggak ada masalah. Jadi untuk terhitung nasinya bisa 2 kali di siang sama di sore atau malam hari tadi. Oke, aku mau lanjut dulu. Ini rencana aku mau jemur badan dulu. Nanti aku juga mau nunjukin progresnya ya, yang dari kemarin sampai sekarang ini. Oke, aku mau siap-siap dulu untuk jemur ya. Nanti aku videoin juga. Jadi tadi itu aku habis jemur sebentar. Setelah itu aku baru ini makan siang. Makan siangku tetap sama, tapi yang membedakan ini ada karbonya. Ini aku pakai nasi merah. Sama tadi daging ya. Untuk nasi merahnya ini aku campur pakai nasi putih, soalnya tadi nggak cukup nasi merahnya habis, jadi aku campur. Sama tak kasih nori tabur sedikit ya, untuk penyedap aja dan nggak terlalu hambar juga. Nanti untuk siangnya ini cuma aku kurang ada sayur, mungkin nanti seratnya aku ambil dari buah-buahan aja ya. Jadi setelah ini aku mau privat dulu. Nanti kalau emang ada waktu aku juga mau ngevideoin soal latihanku juga ya. Mungkin di video-videoku kemarin dan sekarang mungkin ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar juga mengenai dunia gym dan fitness ini, seputar diet juga saya masih belajar juga, kita belajar bersama ya. Oke, dilanjut nanti, aku mau makan dulu.